Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini dianugerahi kebaikan dan kesehatan selalu ya. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, edisi momen kali ini ingin sedikit mengulas mengenai salah satu buku yang menurut hemat saya sangat penting bagi pembelajar ilmu sosial, baik itu ekonomi ataupun mereka yang berfokus pada ekonomi politik, ilmu politik secara umumnya, sosiologi, ilmu sejarah, dan seterusnya. Adapun buku yang saya maksud adalah buku ini. Ya, jelas ya. Jadi buku ini ditulis oleh seorang profesor ekonomi dari Kyoto University dan buku ini sendiri diterbitkan oleh Oxford pada tahun 80-an ya. Jadi ya, rekan-rekan sekalian, inti dari buku ini adalah menggambarkan perkembangan kapitalisme di kawasan Asia Tenggara yang ternyata berbeda dengan perkembangan kapitalisme sebagaimana yang terjadi di Barat. Nah, kapitalisme di Asia Tenggara yang kental adalah kuatnya intervensi pemerintah di dalam kegiatan ekonomi. Sebetulnya ya, kalau saya pribadi ya, saya tidak memandang bahwa intervensi pemerintah itu sebagai sesuatu yang salah. Malahan, intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah suatu keharusan. Tetapi intervensi itu harus diletakkan dalam kerangka yang terukur strategis ya, dan didasarkan pada social justice gitu. Jadi diarahkan pada keadilan sosial untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan atau eksploitasi ya di dalam mekanisme pasar bebas. Jadi sebetulnya intervensi itu bagi saya suatu keharusan. Misalnya dalam soal misalnya kebijakan sosial atau kebijakan pemerintah di dalam upaya untuk lebih memandirikan atau lebih memberdayakan kalangan menengah ke bawah misalnya ya. Nah, jadi sekali lagi intervensi pemerintah adalah suatu keharusan, apalagi negara bangsa ini, republik ini memang bukan didesain untuk market society gitu ya. Tapi gini, yang dimaksud intervensi pemerintah di dalam buku ini ya adalah intervensi yang sifatnya justru menimbulkan ketidakadilan yang semakin melebar, yang semakin tinggi. Kenapa? Karena intervensi yang dimaksud di sini adalah bagaimana pemerintah atau negara ya memberikan berbagai macam perlindungan ataupun kemudahan ataupun semacam privilege ya kepada para kapitalis, kepada para pemilik modal yang memang memiliki akses, yang memang memiliki koneksi langsung kepada pemerintah gitu. Jadi dengan kata lain gitu, ada semacam relasi kekuasaan yang bersifat informal di antara penguasa dengan pemilik modal. Nah, ini kan berarti kan mirip-mirip seperti yang pernah dikatakan Marx kan, bahwa negara menjadi kepanjangan tangan gitu, perpanjangan tangan kelas pemilik modal. Nah, dan fenomena yang tadi saya ungkap ya terjadi juga di Indonesia gitu. Malahan gitu di Indonesia gitu, terutama pada era rezim Soeharto, bukan hanya pengusaha-pengusaha yang dekat dengan istana ataupun militer ya yang mendapatkan privilege dan seterusnya ya, proteksionisme dan seterusnya ya. Bahkan keluarga Soeharto juga ya ikut bermain di dalam bisnis gitu. Nah, ini kan semakin menimbulkan ketidakadilan yang semakin tinggi, kemudian semakin menyulitkan katakanlah ya pengusaha-pengusaha yang tidak memiliki koneksi, yang memiliki modal terbatas untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang memang memiliki koneksi langsung dengan pemerintah. Tapi salah satu yang menjadi gejala umum di kawasan Asia Tenggara ya, yaitu bagaimana kedekatan pemerintah ya, terutama dengan pengusaha-pengusaha berlatar etnis Tionghoa ya.
Nah, tapi sebelum itu memang ada suatu setting historis budaya terlebih dahulu ya. Jadi memang sentimen terhadap etnis Tionghoa ya, yang didasari mungkin karena semangat entah ke etnisan entah ke agamaan ya, memang cukup marak terjadi di banyak kawasan Asia Tenggara gitu ya. Jadi para pengusaha Tionghoa juga memang karena ada kekhawatiran sentimen yang tinggi terhadap etnis Tionghoa tadi, ya para pengusaha Tionghoa tadi ya memiliki atau memerlukan ya memerlukan semacam perlindungan dari pemerintah agar eh, ekspansi modal mereka gitu ya tetap terjaga. Nah, itu ya gambaran singkatnya ya. Nah, itu ya poin satunya ya. Nah, poin keduanya dari buku ini ya yang menarik ya. Sebetulnya ya yang namanya kapitalisme, istilah kapitalisme itu ya berkaitan dengan istilah revolusi industri ya. Dengan kata lain, nah, yang diandaikan dalam kapitalisme adalah perkembangan teknologi ya yang semakin pesat dengan seiring kebutuhan akan industri ya sebagai penggerak struktur perekonomian. Nah, tapi yang jadi soal di negara-negara Asia Tenggara ya, negara-negara Asia Tenggara memang kurang memiliki kecakapan di dalam soal pengembangan teknologi, sehingga misalnya pengembangan industri manufaktur atau industri yang katakanlah bersifat padat modal ya itu ya sulit terjadi ya, padahal pengembangan industri manufaktur manufaktur ataupun industri padat modal memang sangat diperlukan agar sebuah negara ya memiliki daya saing tinggi ya dan bisa bersaing di pasar global lah. Itu ya. Nah, dua poin utama yang tadi saya sorot ya, ya sampai sekarang masih menjadi masalah utama di dalam struktur ekonomi maupun ekonomi politik di Indonesia gitu. Nah, yang menjadi soal lah masalah kapitalisme semu yang kemudian melahirkan praktik-praktik perburuan rente tadi ya, apa namanya, karena pengusaha-pengusaha yang katakanlah dekat dengan eh, negara ya memerlukan akses terhadap sumber daya material gitu. Terus mereka memberikan juga dalam tanda kutip benefit juga kepada pemerintah yang berkuasa dan seterusnya, itu kan menjadikan gitu ya politik gitu yang harusnya bekerja untuk kebaikan bersama dibelokkan menjadi kepentingan segelintir elit ekonomi untuk mengakumulasikan kekayaan. Dan sampai sekarang ya hal itu ya masih terjadi. Misalnya kita ya bisa misalnya membaca misalnya tulisannya Jeffrey Winters ya yang dia ngomong bahwa kekayaan material pemilik modal ya yang kurang dari 1% masyarakat Indonesia itu ya pada tahun 2010 lah bila dibandingkan hari ini ya itu meningkat secara tajam. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Ya bukan karena mekanisme pasar bebas ya, melainkan karena tadi relasi informal antara mereka golongan yang disebut sebagai oligark tadi dengan negara atau dengan pengusaha. Nah, ini kan menimbulkan suatu dampak dalam bidang-bidang lain, misal dalam bidang hukum misalnya. Itu kan bisa semacam menghadirkan yang namanya ketidakadilan juga. Misalnya gini ya, karena orang yang punya uang ya atau orang punya sumber material yang katakanlah tidak terbatas, ya hukum rentan untuk dimanipulasi kan. Dan itu kan banyak terjadi kan di Indonesia gitu. Nah, itu ya. Nah, yang poin keduanya yang soal eh, teknologi tadi ya pengembangan industri manufaktur, pengembangan industri padat modal ya. Ketika saya bilang industri padat modal itu penting ya, bukan berarti saya ngomong bahwa industri padat karya harus ditinggalkan ya, tidak ya. Jadi tidak seperti itu ya cara berpikirnya. Tapi fokus saya ke industri padat modal lah. Jadi karena industri padat modal itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya, kalau kita ingin menjadi negara yang berdaya saing tinggi ya, kalau dengan industri padat modal juga ya, kita ya lebih mampu atau lebih memungkinkan bagi kita untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah. Gitu. Jadi jangan lagi didasarkan atau mengejut
sektor-sektor yang lebih ekstraktif gitu, yang memiliki biaya sosial dan biaya ekologis yang sangat mahal. Nah, gitu ya. Tapi hingga hingga hari ini ya itu ya masih memang masih menjadi problem di kita ya. Sektor perekonomian kita tidak didasarkan pada sektor industri yang kuat. Nah, ini memang masih menjadi tantangan besar juga bagi pemerintah saat ini maupun yang akan datang. Nah, saya berkeyakinan jika pemerintah serius untuk menghadirkan katakanlah pertumbuhan yang berkualitas ya salah satunya ya pemerintah ya harus lebih memaksimalkan kerja-kerja berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi Pak Prabowo yang memiliki ambisi besar ya yang ingin pertumbuhan ekonominya 8%, walaupun saya ya menganggap ya itu ya ya bisa dibilang hampir mustahil lah gitu. Tapi setidaknya gitu kalau ingin negara ini memiliki pertumbuhan yang lebih baik ya ya bagaimana agar kebijakan itu ya didasari oleh semangat kerja-kerja ilmu pengetahuan dan di situ memerlukan cara kerja yang bersifat inter atau multidisipliner ya kita ya perlu misalnya kerjasama misalnya di antara kalangan ekonomi dengan studi pembangunan misalnya dengan sosiologi pembangunan dan kita jelas tidak bisa mengabaikan gitu keseriusan pemerintah dalam pengembangan teknologi-teknologi mutakhir misalnya. Jadi ya seperti itu ya rekan-rekan sekalian, memang dua hal tadi masih menjadi tantangan serius ya, yang dihadapi oleh negara-negara kita ya. Seperti itu. Terima kasih. Salam sehat.